para ulama yang lain mendebat membatalkan. Tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan bahwa perempuan haid itu tidak boleh menyentuh Quran. Mana kira kecil? Kok buku nanti kita pegang? Bukunya menyuruhkan membahas tidak ada dalil yang kuat, nyak mengecekkan haram menyentuh Al-Quran. Nah, kita harus tahu mereka tadi mengambil dalil la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, lalu kita kaji la yamassuhu ilal mutahharun itu. Apa artinya tuh? La itu bukan la nahiyah, bukan la larangan, tapi la itu adalah la nafiyah, artinya menunjukkan tidak. Tidak menyentuh akannya, nyanya itu. Ada yang mengartikannya itu di Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Ada yang menyatakan nyanya itu adalah Quran iko. Ikolah yang mengecekkan orang mengecekkan nyanya tadi jatuh kepada Quran kitab iko. Tidak boleh perempuan haid untuk menyentuh Al-Quran. Bagi orang yang mengatakan nyanya itu adalah Quran yang di Lauh Mahfuz, tidak ada mengaku Al-Quran bagi orang haid. Berselisih mereka. Akhirnya beko orang yang mengikut pendapat itu lain pegangannya, lain pendapatnya. Yang mengikutnya lain pendapat. Akhirnya terjadi perselisihan. Itulah perselisihan. Padahal kalau kita kaji, tidak pantas itu ayat dijadikan dalil untuk menyatakan boleh atau tidaknya perempuan haid untuk memegang Al-Quran. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan la di situ tidak bisa menyentuhnya Quran. Dua maknanya tuh, nyanya itu Quran yang di Lauh Mahfuz, ilal mutahharun yang akan menyentuh, kecuali orang-orang disucikan, malaikat yang akan menyentuh itu. Arti yang keduanya, arti syariatnya tidak bisa menyentuh Quran. Makna yang terkandung, rasa yang terkandung, rasa butuh tadi, rasa ingin tahu tadi, tak akan bisa dapat itu kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Tidak ada sengkit bagi orang haid itu. Jadi bolehkah perempuan-perempuan haid memegang Al-Quran? Boleh, selagi dia tidak bermaksud untuk melecehkan Al-Quran. Tuntas? Tidak masalah. Itu makanya banyak itu terjadi. Lalu perempuan-perempuan yang dalam keadaan hadas, ya maaf saja itu mencari kebenarannya, itu dibolehkan sholat di tanah lapang 2 hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan syarat menjauhi tempat sholat. Nah, kenapa bunyinya hadis? Tempat sholat yang dimaksud di situ tidak boleh berada sholat bersama dengan orang di dalam safnya. Nah, maka perempuan haid boleh saja datang ke mushola asal bisa menjaga mushola tadi tidak tercemari. Dengan syarat tidak boleh mendekat kepada tempat sholat. Jangan duduk di samping sholat tadi. Itu maksudnya. Nah, mungkin apalagi di dalam belajar mempelajari wahyu Allah. Mempelajari wahyu Allah hukumnya adalah wajib mutlak. Sebenarnya siapapun kok dapat pujian hendaknya datang ke mendengarkan Quran. Begitu pentingnya mempelajari ayat-ayat Allah. Tapi karena kesombongan orang-orang tertentulah yang bisa untuk datang. Ke Yokore kaji biar kamal enggak Yokore tapi coba debat. Ya, seorang murid kalau lamar Rasulullah dia dari gurunya enggak kenal mau berajalin. Nah, kini itulah terjadi. Siapa juga akan dihadirkan sebagai guru memberikan keterangan tentang Quran ini, dia tetap merasa lebih daripada guru itu. Tandanya apa? Tak mau mengikuti. Tak kok oleh Mama Dede dindang. Lain merasa kurangnya daripada Mama Dede. Itu masalah kita hari ini. Jadi ya, dan terangan-angan dan untuk menulis pula sebuah buku cerita. Ya, mungkin nanti akan berbicara tentang al-masail. Al-masail tadi berbagai macam atau banyak masalah yang banyak. Nah, kemudian wal jawaib dan jawaban. Jadi masalah yang banyak tadi harus ada jawaban. Insyaallah berdoalah kita sama-sama, mudah-mudahan ada diberi kemampuan ada dua. Itu akan ditulis dua nanti pada masa setuju untuk menulis buku itu nanti. Tapi
Tapi untuk bagaimana cukup buku nanolako pula cukup. Di barangkali 10 tahun mengaji itulah ada di dalam buku itu sama sekali. Apapun yang dipesankan di pengajian selama 10 tahun ada di dalam buku itu sebetulnya. Gitu. Itu makanya kadang-kadang dan bunyinya mempromosikan, kadang-kadang bunyinya nak menjual, padahal ada keuntungan yang dapat di buku tadi seketik itu. Semata-mata hanya untuk mewariskan pengajian tadi kepada generasi anak-anak kita nanti. Nah, jadi tidak boleh ragu untuk membuka rasa ragu, rupanya tidak murah, sulit merasakan tidak ragu tadi. Wa ja'alna minhum a'immah. Nah, kemudian menjadikan kami daripada mereka, sebagian daripada mereka tadi menjadi a'immah. A'immah itu imam. Imam itu yang diikut. Masalahnya itu dia kok Al-Quran ikut imam tertinggi kok, bukan manusia. Kalau kini berubah, yang dijadikan imam oleh manusia kini bukan Al-Quran, tetapi apa? Detail, gaya, penampilan, popularitas, itu yang dijadikan imam. Itu makanya orang-orang seperti kita tidak ingin orang menjadikan kita imam, bahkan hanya mencela habis-habisan, mendiskreditkan habis-habisan, kalau perlu memfitnah habis-habisan. Itu. Tapi kalau orang-orang yang popularitasnya tinggi, tidak tahu layak di bawah bungkuk, tapi pandainya mengajak, pandainya untuk berbicara, penampilannya hebat, itu dijadikan imam masa kini. Terlampau korek kalau denura itu. Kalau andai kata kita sudah jadikan sebagai pedoman untuk kita ikut, kita jadikan imam, jadikan ikutan penampilan, tak ada sehebat penampilan Fir'aun tadi. Nah, sampai dunia kiamat nanti tidak ada menandinginya. Seorang raja di pertuhan, bukan di pertuhan agung, tapi di pertuhan disembah Fir'aun itu. Ya, bahkan alas kaki istri daripada Fir'aun itu menurut setengah guru-guru menyatakan penuh dengan muatan pernamata intan berlian. Ada yang sampai kini agak rajo, orang yang popularitasnya tinggi, terompa bininya permata intan berlian. Tidak akan ada. Jadi berarti tidak bisa dijadikan popularitas itu untuk ukuran dijadikan imam atau dijadikan ikutan. Ukurannya adalah Al-Quran. Ada orang yang berpendapat bahwa yang harus dijadikan imam itu adalah orang yang tadi punya penampilan. Juga tidak bisa. Popularitas tidak bisa, penampilan tidak bisa. Itu makanya banyak orang itu mencari penampilan tadi yang penampilan yang aneh. Misalnya memanjangkan jenggot. Kalau orang berjanggut tadi kan aneh itu, aneh nampak. Di daerah itu anehnya, karena tidak banyak. Jadi orang berlomba-lomba untuk itu. Nan anehnya lain, lebih anehnya lain, alasannya tidak tepat. Kalau ada hadis menyatakan begitu, hendaklah dipanjangkan jenggotmu, jangan dicukur jenggotmu, Allah aja namanya tuh. Tapi gini tidak, alasannya apa? Bahwa bidadari yang mengharapkan bergantungan di jenggotnya. Ada orang menjawab seperti itu. Nah, konon kabarnya itu Abu Jahil itu janggutnya terlampau lobek. Jadi kalau janggut ukurannya, mana kan banyak bidadari bisu ada orang janggut kini daripada Abu Jahil. Banyak Abu Jahil nanti kalau ada janggut untuk itu kami juga tak ada dapat bidadari itu jadi. Bukan janggut ukurannya bidadari itu. Aneh manusia kok. Nah kemudian ambil ayat-ayat Al-Quran min asaris sujud wasimahum, apa ayatnya tuh, min asaris sujud, ada bekas sujud. Lalu artikan bekas sujud tadi itu dengan cakut bahasa kitanya. Nah, akhir-akhirnya pokoknya berusaha untuk membuat bekas di kaniannya. Ya, itu. Sedangkan di dalam sebuah hadis sahih, jangankan membuat tanda-tanda seperti itu, membuat tahilalat saja
diharamkan membauni bau surga. Jangan masuk surga, membauni bau surga. Tidak bisa. Ini itu negeri gue. Berasalah. Padahal kalau kita cari asari sujud tadi, yang tadi bekas sujud rendah hatinya, bekas sujud tawadhu'nya, khudu'nya, menghargai orang lainnya, itu nanti dikatakan asari sujud, bekas sujud. Tapi kalau dikon yang tadi itu tidak menjamin. Untung saja beko yolai karena banyak sujud terjadilah bekas di kaniannya tuh muju mana tuh. Tapi antar kok yang keluar dari jumbo keluar tuh. Sujud lama-lama malam ya. Nak amo ada di kaniannya dia akak membuat itu jadi. Itu keanehan umat yang tidak mengerti tentang. Coba jadi orang siap lama tokar tu kami yang kelantai itu tu cari kejamin tidak biasa. Nah, jadi yang harus dijadikan imam itu adalah Quran. Kalau bukan boleh. Nah, melalui orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran, yang tidak ragu-ragu tentang Al-Quran tadi. Itulah yang akan dijadikan imam. Bukan imam sholat itu. Imam di dalam segala hal. Itu makanya Nabi mengatakan kalau mencari jodoh itu utamakan fasfir bid-din. Karena itu yang bisa dijadikan imam. Itu bisa dijadikan ikutan. Kalau tidak mengerti dengan Quran, tidak bisa jadikan imam, tidak bisa jadikan ikutan. Jadi waja'alna minhum a'immatan, dan menjadikan kami sebagian daripada mereka yang tidak ragu-ragu tadi menjadi imam. Hati-hati untuk mencari imam. Yahduna bi amrina, yang imam-imam itu memberikan petunjuk dengan amrina, dengan perintah kami. Jadi bukan imamnya yang memberi petunjuk, tapi yang memberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecil Nabi, kecil Tuhan, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau sayangi sekalipun, tetapi petunjuk itu adalah dari Allah. Sebabnya dan bisa Allah. Memang secara syariatnya sebabnya memang imam tadi. Ya, seperti kita mengaji kini, katakanlah kita tidak mengajikan memberi petunjuk, tidak. Tetapi kalau kita tidak mengaji, tahukah kita dengan apa yang tersimpan dalam ayat-ayat seperti yang tadi? Mungkin. Tapi yang memberi petunjuk ke dalam hati tadi bukan kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tu bi amrina. Lama sabaru, tatkala mereka itu bersabar, imamnya bersabar, ya, orang yang mengikut itu bersabar. Mengapa dipakai kata-kata disabar di situ? Karena itu sulit. Berikan pengajian kok jadi katakan mudah kok, jadi katakan ringan kok. Ya, bisa-bisa nanti itu selaput suara itu hilang. Kalau enggak, kalau royal, lebih kok mengatur mic kok, ayo kalau enggak pandai mengatur mic berdakwah. Nah, kemudian menerima pengajian seperti yang kini, jadi yang enteng kok, enggak mudah kok. Kok mudah seluruh orang bisa datang, tetapi enggak orang tertentu yang bisa datang. Ya, pilihan orang pilihan itu yang bisa datang. Jadi orang tak datang memang tidak dipilih oleh Allah, memang betul, tidak dia ada, memang seperti itu. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi keanehan lainnya, ingin masuk surga tapi hanya tempuh jalan ke neraka. Dia nak ke surga juga tapi ditempuhnya jalan ke neraka. Dia nak kayu juga tapi jagonya pukul empek saja. Tak bisa itu. Walaupun ada begitu tuh di dalam taksis namanya ketentuan-ketentuan. Kadang-kadang yang diinginkan tadi itu tidak perlu berusaha, itu dapat juga, tapi itu jarang terjadi itu. Tidak usah dapat kayu bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Bisa.
Nah, dan kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu dengan ayat-ayat kami yakin. Nah, tadi ta'arus ketika mereka Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa yafsilu, dia bahasanya Tuhan engkau itu dialah yang akan yafsil. Yafsil itu memperinci sedetil-detilnya. Ya, kalaupun di dalam sesuatu belanga air umpamanya ada cacat sedikit saja di situ, kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Amalan yang telah kita lakukan sedikit ada di dalamnya cacat, Allah tahu. Itu akan diperinci, akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perselisihan-perselisihan itu adalah merupakan cacat daripada agama sebetulnya. Karena ada orang berpendapat masalah khilafiyah itu seperti menyentuh tidaknya Quran bagi orang haid. Tadi itu namanya tuh ikhtilaf, khilafiyah namanya. Biarkan saja khilafiyah tadi sampai dunia kiamat. Quran tidak membenarkan khilaf tadi, jadi biarkan. Cari penyelesaiannya. Kalau dijadikan khilaf tadi itu sampai kapanpun tidak usah dibicarakan, berarti umat Islam berkotak-kotak. Ya, kau orang menyentuh Quran kau lagi haikal haid. Kau enggak kau contoh tadi. Eta orang ragu-ragu tan ada pula sesuduit sekelompok itu. Jadi terjadi berpecah belah. Nah, jadi rupanya enggak aja itu. Boleh kiranya asal tidak ya apa namanya tuh tadi meringan-ringankan Al-Quran itu tidak dibenarkan. Ya, bahkan ada ulama yang menganjurkan orang-orang yang di dalam berhadas besar tadi berudua, kemudian sebelumnya seperti orang yang haid tadi, ya, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Ya. Boleh baca Quran, boleh, niatnya zikir. Jadi banyak perselisihannya, jadi tidak mungkin dibiarkan perselisihan tadi. Itu diperinci oleh Allah nanti itu. Yaumul qiyamah, di hari kiamat itu kejadian nanti. Ya, jadi dari kiamat itu tidak ada lain. Iza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kazibah. Kalau dicari dalam terjemah, apabila terjadi hari kiamat, bahwa hari itu tidak ada keraguan tentangnya berkaitan dengan tadi, pasti hari kiamat bisa. Tapi kalau kita artikan bahwa di hari itu nanti tak ada seorang pun yang bisa berdusta, bisa? Tidak bisa lagi berbohong pada waktu itu. Aku menaruh di dalam hati kita, itulah akan keluar nanti. Tidak sama kini aku naruh dalam hati, bisa kita sembunyi-sembunyikan, bisa tidak bisa lagi. Ya, kalau kita mengambil untuk orang dulu, walaupun mulut kita tidak mengakui, nanti di yaumil mahsyar itu besok kita mengambil, tapi tangan nama ambil tadi itunya akan berbicara nanti. Ditutup, dikunci mulut mereka, menjadi saksi kaki dan tangan mereka. Dalam surat Yasin kan telah itu di wirid Yasin tuh. Tapi kan sayang juga tadi ya. Yasin tetap Yasin dan awal aja itu kali itu. Jadi bahkan kadang-kadangnya sebelum wirid Yasin lah gak elok-eloknya seketek. Tapi kalau lah wirid Yasin itu alat yang bawa bangga sampai yang mulut terasa oleh Allah dan saya mulut. Apalagi apa sudah Yasin lah. Tuh banyak kejadian. Kadang-kadang sampai tak bunyi di sini Yasin. Wirid di setan dibuatnya kolak sirobi. Kampung aja tuh dulu. Kalau pindah ke rumahnya, kalau dah lagi buah-buah dia gianya, itu jadi masalah tuh. Jadi substansinya tuh harus kita cari. Makanya buku kita diberi judul Menata Masa Depan dengan Esensi Islam. Esensi itu maknanya intisari. Intisari ajaran Islam tuh. Ya, kok sembahyang intisari sholat tadi nak memperbaiki kita bukan
bukan hanya sekedar itu. Kalau panjang ya, itu mengaji itu kadang-kadang terburu waktu. Ya. Kalau kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kita ucapkan tadi kan kedua apa itu lah? Itu tidak akan pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak bisa mendengar, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Nah, lalu yang didengar mana? Yang didengar adalah jeritan yang ada di dalam jiwa. Maka untuk itu Allahu Akbar yang kita ucapkan tadi jangan keluar di padokan, tapi masukkan, hadapkan ke dalam hati nurani. Apa itu yang dibaca oleh lidah Allahu Akbar itu? Allah Maha Agung, Allah segala-galanya. Tidak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terasa di dalam jiwa. Dan rasa itulah yang keluar di dalam bentuk perasaan, yang dalam bentuk jeritan batin yang tidak punya suara. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Insya Allah kalau itu kita mengucapkannya, maka itulah yang didengar oleh Allah. Banyak lidah mengucap Allahu Akbar, tapi tidak ada bergetar tiap arah sedikit pun. Nah, maka untuk itulah kita di waktu sholat jangan cepet-cepet kita mengucapkan Allahu Akbar. Angkat tangan dulu, kemudian rasakan di dalam jiwa kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pesankan dari luar Allahu Akbar, maka rasa yang di dalam tadilah yang keluar, itulah yang akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allahu Akbar. Tak banyaknya doa yang dihitung oleh Tuhan. Tapi zuknya tadi, apalagi kok banyak. Zuk itulah yang dirasakan, yang harus dirasakan. Nah, jadi ya, pada hari kiamat itu nanti manusia tidak akan bisa lagi untuk berbohong, berdusta dan lain sebagainya. Dan pada hari itu dijelaskan oleh Allah, diputuskan oleh Allah tentang apapun yang telefon yang mereka bersalah-salah atau berselisih-selisih. Nah, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim, adakah dan tidak menjadi petunjuk buat mereka? Apa? Betapakah banyaknya dari sebelum mereka itu daripada generasi yang telah dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang syufi masakinihim, yang mereka itu berada di tempat mereka sendiri. Maksudnya tidak mungkin celaka, tapi celaka juga. Ya? Apakah itu tidak jadi petunjuk buat mereka? Pertanyaan. Inna fi dzalika laayatin. Sebenarnya itu adalah merupakan bukti nyata, merupakan sesuatu ayat, tanda yang jelas. Afala yasma'un, apakah mereka tidak mendengar? Memang mungkin telinganya mendengar, tapi perasaannya, hatinya tadi tidak mendengar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di luar diri? Apa yang terjadi pada dirinya? Tidak masuk ke dalam hatinya, tetapi hanya main di luar saja. Berarti terjadi perubahan total. Yang seharusnya mereka tadi merasakan, kini tidak mampu merasa. Yang seharusnya mereka itu menjiwai apa yang diucapkan, kini tidak menjiwai apa yang diucapkan. Akhirnya mereka tidak bermanfaat kepada mereka bacaannya. Di saat itu Allah akan membalikkan keadaan yang ada. Dibalikan itu keadaan yang ada. Contoh, yang tadinya suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, lalu dibalikkan oleh Tuhan, akan menjadi ketakutan lagi buat manusia. Air misalnya, kebutuhan tak? 3 hari saja tidak minum bisa mati. Sebulan tak makan belum tentu mati. Begitu pentingnya air. Kini banyak orang yang takut di air tak? Di Jawa, di Jakarta itu kalau mendung hari itu milin baru itu takut di air. Kedua itu kebutuhan. Yang salah itu karena kehidupan manusia sudah berbalik. Yang seharusnya nyedapatkan tadi tidak, itulah yang nyedapatkan.
Yang seharusnya nyeburu enggak itu yang nyeburu. Yang seharusnya jadi problem dalam kehidupan keraguan enggak jadi ragunya di situ, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh. Angin 5 menit saja kita kehilangan angin mati. Terus 10 menit paling tinggi, oksigen tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kini berapa banyaknya orang yang dibuat oleh Tuhan takut dengan angin. Angin tadi membuatnya takut. Tak tanggung-tanggung. Macam-macam namanya. Dan angin puting beliung. Dan angin topan. Dan angin dorok, macam-macam. Angin duduk. Angin duduk itu di dalam diri itu. Nyaki itu. Itulah yang kejadian. Jadi kalau andai kata kita ingin merubah, menata kembali secara baik normal tata diri. Itu nanti kecil Tuhan dalam surah Ar-Ra'd itu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum dia merubah apa yang ada di dalam dirinya. Tadi pemahaman tadi. Tapi kok diperkosanya oleh orang-orang tertentu. Ayat itu nyatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu sendiri merubahnya. Tidak bisa itu. Negara dirubah tadi itu bukan nasib, tapi negara dirubah itu adalah apa yang ada dalam diri. Baru nasib berubah. Ini bisa paham? Dia jangan cuba-cuba ibu di dunia aku merubah nasib sendiri-sendiri. Ya, orang bangsa bisa jadi kayu dengan usahanya, tidak bisa. Tapi rubahlah apa yang ada di dalam diri, maka Allah akan merubah nanti. Kalau tadinya terbalik, dijadikan kebutuhan itu sebagai sesuatu yang menakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berubah yang di dalam tadi secara benar, kembalilah kepada semula. Kebutuhan akan menjadi harapan, bukan lagi akan menjadi sesuatu yang ditakutkan. Itu pasti, tidak boleh diragu-ragukan itu. Jadi kalau kita ada kacau di rumah tangga misalnya, jangan rumah tangga itu juga dibeki, dibanyak aja rosoki, dicari juga ke gaji, ditumpuk juga piti misalnya, tambah kacau tuh. Tapi yang akan dirubah itu apa? Sistem yang ada di dalam diri kita. Kalau tadi kita tidak saling harga menghargai, kinilah jadi harga menghargai. Insya Allah mudah-mudahan yang tadi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya dunia itu tergantung kepada manusia. Eloknya alam dek manusia, buruknya alam dek manusia. Ia jauh sekolah itu dikata. Dan kemudian manusia tadi tergantung kepada masyarakatnya. Masyarakat itu tergantung kepada rumah tangganya. Rumah tangga itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Pribadinya itu tergantung kepada hati nuraninya. Maka Nabi memesankan inna fi jasdi bani adam mudghah iza salahat salahal jasdu kullu wa iza fasadal jasdu kullu. Ayo. Nah, awalan yarau anna nasukul ma'a. Apakah mereka tidak melihat kami tuangkan air ke bumi yang kering, lalu kami tumbuhkan, kami keluarkan dengannya itu tanam-tanaman yang dimakan oleh binatang ternak mereka dan mereka sendiri memakannya. Afala yubsirun, apakah mereka itu tidak melihat, tak ngerti. Wa yaqulu, dan berkata mereka, bilakah ini kemenangan, namun kebaikan mereka minta, kemenangan mereka harapkan dua, sementara mereka tadi tidak memperbaiki diri. In kuntum shodiqin, kalau memang kamu itu orang benar. Qul, katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak lagi bermanfaat terhadap orang-orang kafir itu iman mereka. Kalau tiba hari keputusan, hari penjelasan tadi, orang-orang sama-sama beriman pada waktu itu. Namun bagi orang-orang kafir selama hidup di muka bumi, keimanan pada waktu itu tidak lagi bermanfaat.